Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Bincang-Bincang Santai. Masih bersama saya Zaitun. Hari ini saya bersama dengan Wakil 1 PAC Ibnu Kecamatan Batang-Batang, yaitu rekan Misdawi. Hari ini kita akan membahas perjalanan rekan Misdawi dari pertama ia mengenal Ibnu sampai sekarang. Kita sapa dulu rekan Misdawi. Halo, apa kabar rekan? Alhamdulillah baik, meskipun ya keadaannya tahu lah ya, kurang fit badan kayak gini. Karena sekarang juga cuaca nggak menentu. Iya. Iya. Kuliah gimana rekan? Alhamdulillah lancar masalah kuliah, meskipun ya untuk hari ini masih Sekarang libur kan? Ya libur, tapi insya Allah bentar lagi akan menghadapi yang namanya UAS, ujian akhir semester. Saat libur di rumah apa saja sih kegiatannya selain di Ibnu? Ya untuk kegiatan di rumah ya, untuk ya selain rebahan ya, kata anak zaman sekarang rebahan, ya alhamdulillah meskipun bisa dikatakan hanya sekedar bantu-bantu orang tua, yang penting kan kegiatan itu kan positif. Alhamdulillah. Ya. Oh iya, rekan. Kali ini kita kan akan membahas perjalanan rekan dari awal gitu sampai sekarang. Apa sih pertama yang membuat rekan Misdawi itu termotivasi untuk bergabung di Ibnu? Atau jangan-jangan karena terpaksa atau hal lain, ada rekan ditanya gitu. Gimana sih, coba ceritakan? Baik, jika saya ditanya tentang motivasi kenapa saya bisa bergabung atau masuk di Ibnu, jujur saja ya, kalau pertama kali memang karena paksaan. Iya. Kenapa saya bilang paksaan? Karena memang jujur, saya dari SMP itu kan masuk ke kelas ke SMA, iya. Itu kan yang tahu organisasi yang saya tahu itu cuma OSIS. Iya. Tidak tahu kan di luar sana ada organisasi apa saja, saya tidak tahu. Yang tahu OSIS cuma yang tahu. Iya, karena kemarin-kemarin kan memang minim event Iya, di sini. iya betul. Ini boleh cerita ya? Iya. Boleh cerita. Kenapa saya bilang terpaksa masuk di Ibnu? Karena kebetulan pada waktu itu kelas 1 SMA, masih dulu juga SMA kelas 1. Waktu itu kayak kelas ngajak ngumpul, bukan hanya saya, kebetulan ada beberapa teman juga yang diajak, ya banyak. Pada waktu itu kan menyampaikan bahwasanya ini ada surat dari PAC Ibnu BPU katanya. Saya nanya, surat apa itu Kak? Ya ini ada yang namanya Pengkaderan Ibnu. Saya kaget, apa sih Ibnu Kak? Kata saya, kan kebetulan memang saya tidak tahu kan. Memang yang saya ketahui, memang jujur saja yang saya ketahui dari sampai itu kan hanya OSIS. Iya. Tidak tahu di luar sana. Gitu. Iya. Kan nanya, apa sih Kak Ibnu itu? Nah, kebetulan pada waktu itu kan kakak kelas saya sudah kelas 3. Kebetulan pada waktu itu dia sudah mengurus di PAC kan. Kalau tidak salah 2016 kalau tidak salah ya. Nah, kebetulan saya kan nanya, setelah itu dijawabkan secara rinci bahwasanya Ibnu ini, meskipun sudah dijawabnya itu sudah anggapan iya, tapi saya belum paham gitu. Oke, berarti karena terpaksa gitu. Iya, memang awalnya terpaksa gitu. Tapi kadang hal yang dipaksakan itu lama-kelamaan menjadi terbiasa. Iya, karena apa ya? Bukan hanya di organisasi Ibnu, mungkin ya. Karena jika kita ingin melakukan sesuatu, meskipun itu keterpaksaan, awalnya keterpaksaan, intinya niatkan dulu. Intinya tergantung niat. Apapun jika kita memang ingin, contohnya Ibnu ya, meskipun awalnya terpaksa, intinya kalau kita ingin niat yang mengabdi, ingin tahu, yang benar-benar ingin tahu apa Ibnu, insya Allah lama-kelamaan akan. Yang penting kan niatnya kita mengabdi di Ibnu. Berarti bukan memang murni terpaksa, bukan karena ada rekan kita kan? Iya. Kalau itu sih kenapa ya? Saya tidak berani ungkapkan di sini karena memang privasi ya. Iya, privasi banget itu. Memang privat. Iya. Oke, rekan, pertama kali ikut Magesta di mana sih? Untuk masalah pengendalian Ibnu ya, pertama kali Magesta itu kebetulan di Jakarta Barat di Yayasan Al-Badawi waktu itu.
ada beberapa lah sama teman di sekolah waktu itu. Iya, tapi waktu itu masih belum paham gitu sama hipno, atau sudah memahami oh ternyata hipno seperti ini gitu, atau setelah Makesta yang paham bahwa hipno seperti ini gitu. Ya, sebelumnya kan saya sudah bilang di awal sebelum saya mengikuti Makesta itu saya belum paham. Nah, setelah saya mengikuti Makesta, pelajaran pertama itu, alhamdulillah meskipun tidak banyak, sedikit lah paham. Oh, ternyata hipno gini, organisasi ini, ternyata hipno ini adalah salah satu bangunan ibu. Meskipun tidak banyak lah yang saya pahami waktu itu. Tapi kan apa ya? Teori itu kadang seperti ini. Pengalaman itu kadang tidak sama dengan teori gitu. Di Makesta kan kita diajari materi-materi ini, tapi kalau saya pribadi dulunya itu masih belum paham apa sih PPNU ini kok gini-gini gitu. Ternyata setelah dijalani, oh ternyata memang PPNU ya seperti ini gitu. Tahun berapa sih kemarin yang ikut Makesta? Kalau nggak salah ya, waktu itu baru pertama kali masuk SMA kelas 1. Kalau nggak salah tahun 2018. Iya, 2018. Berarti sudah lama ya? Iya, alhamdulillah lumayan lama. Gabung di hipno sekitar 5 tahunan. Iya, lebih 5 tahun. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Oh ya, bagaimana sih proses di hipno gitu, suka dukanya, bahagia bersama dengan rekan-rekan kita gitu? Bisa diceritakan dong? Prosesnya ya, dari pertama kali masuk hipno sampai sekarang. Jujur saja masalah proses ya, waktu itu kan pertama kali ikut Makesta, jujur saja saya itu anggap ya ini cerita sambil apa ya, cerita hipno, perjalanan saya di hipno dan juga di kehidupan saya, tidak apa-apa ya. Karena menurut saya ada kaitannya gitu, berhubungan dari kehidupan saya dengan perjalanan saya di hipno, ada hubungannya. Karena jujur saja pada waktu itu saya belum memiliki kendaraan sendiri atau sepeda motor sendiri. Masih numpang ya sana sini? Iya, numpang sana sini, numpang ada kegiatan sana sini numpang. Kebetulan pada waktu itu saya kebingungan karena ada mbak saya waktu itu juga ikut Makesta, kebetulan dia sekolah di sana kan. Nah kebetulan mbak saya juga itu tidak punya sepeda motor sendiri juga. Nah saya bingung, ini ada teman tapi tidak punya sepeda motor gitu. Nah masa saya mau jalan kaki lah meskipun dekat lah. Saya kebingungan, tapi alhamdulillah karena niat saya benar, ingin mengabdi, ingin tahu, ingin masuk di organisasi hipno. Nah, alhamdulillah masih diberi jalan lah meskipun hanya lewat pinjaman, iya kan? Alhamdulillah pada waktu itu saya pinjam ke adik saya. Kebetulan adik saya itu kan masih SMP lah, SMP pada waktu itu. Nah, saya pinjam kan ya. Pada waktu itu kan berapa hari Makesta kalau nggak salah 3 hari. Tapi waktu itu enggak nginap kan? Enggak nginap. Berarti dari pagi sore. Iya, pagi sore. Tapi kan pas malam bayatan, malam terakhir itu kan malam, ya kan? Namanya juga pinjam lah ya. Iya. Ya saya gimana ini kalau saya? Iya intinya takut dimarahi karena pinjam. Paling tidak kan orang pinjam dari pagi, paling tidak siang dibalikan. Tapi kan saya ini bingung, gimana kalau saya intinya lah orang pinjam itu 1-2 jam, 1-12 jam lah. Nah ini dari pagi, sore sampai malam lagi. Iya, malam itu pun jam 10 malam. Itu iya. Saya intinya lah sangat proses saya di hipno itu ya namanya juga proses ya, bukan hanya organisasi, proses hidup ada yang namanya manis, ada yang namanya pahit kan ya. Iya. Itu alhamdulillah saya sampai sekarang alhamdulillah sekarang itu saya meskipun lah karena sering keluar bercoba, tapi yang penting ngasih sendiri, yang penting lah punya lah. Kan yang penting bisa jalan, bisa kemana gitu. Ya enggak, karena kan anak zaman sekarang kan kalau enggak apa itu sepeda yang besar itu apa enak ya gitu. Yang keren. Iya, katanya enggak keren gitu kan. Tapi kan tergantung kitanya gitu. Iya, tergantung. Kita kan niatnya di hipno, di PPNU mengabdi dengan mungkin kendaraan yang sederhana gitu, nggak terlalu mewah. Yang penting bisa jalan, percuma juga kan orangnya keren, kendaraannya mahal tapi nggak bisa kesana kemari gitu. Iya, mending yang sederhana gini gitu kan. Tapi bisa, intinya bisa digunakan ke hal-hal yang positif seperti kegiatan di hipno gitu kan. Iya. Wow, berarti dukanya, sukanya ini
menginspirasi banget ya buat saya pribadi, menginspirasi Intinya banget. kalau menurut saya kehidupan saya dengan kehidupan saya atau cerita saya di Ibnu itu ada kaitannya, ada hubungannya gitu. Dari saya tidak punya sepeda, Sampai dari sekarang punya gitu. iya sampai dari pengurus PK sampai alhamdulillah menjadi pengurus PAC sekarang. Iya. Sudah hampir 1 periode ya. Alhamdulillah sudah. Berikutnya langsung ke PC PB. Amin amin lah, semoga dengan usaha dan juga doa saya semoga Tuhan juga mengabulkan lah. Seperti itulah kira-kira perjalanan atau proses saya di Ibnu. Dari perjalanan rekan Misdawi ya, dari yang belum punya kendaraan sampai punya kendaraan, dari yang belum paham apa itu Ibnu sampai sekarang mungkin sangat apa ya, ketika ada kegiatan Ibnu sangat antusias sekali gitu. Pengalaman apa sih yang membuat rekan Misdawi ini terkesan sampai sekarang gitu? Oke, pengalaman berkesan. Iya. Jujur ya, untuk masalah pengalaman berkesan menurut saya semuanya kegiatan yang saya ikuti di PAC Ibnu maupun saya ikuti di PAC lain. Menurut saya ketika saya sudah bergabung dengan rekan dan rekan kita, menurut saya terkesan semuanya. Mengapa? Karena memang Ada rekan itu lain lah, itu intinya kita jangan salah tujuan lah. Iya, intinya itu boleh tapi jangan belakang. tujuan pertama lah. Iya. Karena salah menurut saya. Gak apa-apa, rekan ditanya di belakang layar dulu gitu. Iya, gak apa-apa. Karena menurut saya semuanya kegiatan yang saya ikuti, jika saya sudah bergabung atau sudah berada di ruang lingkup ataupun di lingkaran rekan-rekan kita, semuanya terkesan lah menurut saya. Iya. Iya. Tapi pasti ada dong salah satu atau satu di antara semua kegiatan, di antara semua pengalaman itu yang paling gitu, yang paling mengesankan. Barusan PAC kan barusan apa ya? Anggap ada kegiatan yang namanya apa itu yang kegiling barusan. Iya. Tega banget, saya nggak diajak, bukan nggak diajak, saya karena kemarin berhalangan jadi nggak bisa ikut gitu. Enggak, memang enggak ikut atau memang rekan kita ini memang takut Bukan, sempat minta izin kan sama orang tua, tapi nggak diizinin karena takut ombak gitu. Ya sudah, daripada nanti di tengah jalan kapalnya macet, ini nggak usah ikut aja gitu kan. Iya, itu mungkin salah satu pengalaman yang gitu. bersama rekan kita barusan beberapa hari yang lalu mungkin ya. Karena mungkin ya. Pengalamannya juga ya berbeda kan. Ya, kenapa? Memang kok bisa rekan kita bilang berbeda kan? Memang dari awal kan memang dengan rekan-rekan kita memang itu saja kan orangnya. Iya, maksudnya pemandangan di tengah laut, dari daratan ke Gili Genting berapa jam sih? Berapa menit? Tidak salah, kira-kira 45 menit. Karena agak tidak terlalu jauh sih. Oh, berarti kalau tidur di atas kapal itu lumayan juga ya? Iya, lumayan. Sayang sekali nggak bisa. Mohon maaf ya untuk fan yang nggak bisa ikut. Oh iya, rekan Misdawi, mengapa sih rekan Misdawi ikut Ibnu kan dari kelas 1 SMA? Iya. Terus sekarang sudah semester berapa? Semester 2. Semester 2, berarti kisaran 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Mengapa sih masih betah di Ibnu gitu? Kenapa nggak keluar aja gitu? Kenapa masih betah? Ini bukan Mesir ya? Iya. Kenapa masih bertahan gitu di Ibnu? Kanita nanya, kenapa saya masih bertahan di Ibnu? Iya. Oke, sebelum saya jawab ke situ, mungkin rekanita ya pernah lah menjalin hubungan sama seseorang. Tidak apa ya, saya kaitin pada situ karena memang ada kaitan juga. Iya. Ketika rekan kita nanya tentang masalah menetap lah, iya, kenapa masih betah, kenapa tidak keluar saja di Ibnu kan ya? Saya langsung jawab ya. Jika kita sudah nyaman dengan seseorang, meskipun kita tidak harus intinya jangankan orang lain yang nyuruh kita untuk pergi, dia saja yang nyuruh pergi. Jika kita sudah nyaman, maka saya sendiri akan menetap itu menurut saya ya. Tidak tahu untuk cowok di luar sana, tidak tahu karena memang prinsip saya memang seperti itu. Karena berjuang itu
bukan hanya semata-mata ketika kita bosan lalu pergi, enggak kan? Iya, karena memang kita ketika kita ingin menjauh atau pergi dari kehidupan seseorang, itu kita lihat dulu perjuangannya di awal itu gimana gitu loh. Ingat dulu perjuangan dari awal yang ingin mendapatkan si dia itu gimana. Tuh, jangan mentang-mentang bosan lalu pergi. Luar biasa sekali ya perjalanan iya. kan ini di IPNU. Sama juga lah dengan di IPNU. Kenapa saya masih sampai saat ini masih menetap meskipun pada waktu sebelumnya saya sempat vakum kan ya di IPNU karena ada beberapa kendala. Iya. Ada juga ingin fokus di kampus, biasa lah kan, namanya juga maba, takutnya kan. Iya. Di sana juga. Ya. Oke, Berarti terima saya kasih sudah ya. nyaman di IPNU. Iya. Oke, terima kasih ya rekan Iya. Misdawi. Beberapa cerita dari pengalaman rekan Misdawi semoga memotivasi rekan-rekan kita di luar sana. Bagi yang belum bergabung di IPNU PBNU, yuk kita gabung bersama-sama di IPNU PBNU. Yang sudah bergabung semoga tetap betah di IPNU PBNU. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.